Reform dan karismatik mungkin menjadi dua aliran yang saling serang. Sebagai contoh, baru-baru ini ada video dari GRII yang membahas mengenai apakah gerakan karismatik ini madu atau racun. Ya, dengan tendensi bahwa karismatik ini adalah racun. Ada juga respon dari tokoh GBI yang bernama Junifrus Gultom yang mengatakan kepada Reform bahwa jangan libatkan GBI kalau isinya menyerang Pentakosta. Karena itu di video ini kita akan membahas perbedaan dua aliran ini. Apa yang membuat Reform dan karismatik ini bertentangan jauh seperti kutub utara dan selatan? Jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke perbedaan-perbedaannya, kita akan melihat dulu sejarah dari dua aliran ini. Reform lahir dari Reformasi Protestan pada abad ke-16. Tokoh utamanya bukan Martin Luther, melainkan John Calvin, seorang teolog yang tinggal di daerah Jenewa, Swiss. Dari ajaran Calvin ini muncullah istilah Calvinis. Inti teologinya kita bisa ringkas dalam satu kata, yaitu kedaulatan Allah. Bahwa Allah berdaulat mutlak atas segala sesuatu, termasuk keselamatan manusia. Ajaran ini kemudian dirumuskan dalam sidang Sinode Dort pada tahun 1618 yang menghasilkan apa yang kita kenal tulip saat ini. Dan menariknya, tulip ini bukan dari Calvin sendiri, melainkan produk dari sidang gereja terhadap ajaran Yakobus Arminius yang menolak predestinasi mutlak. Ini penting karena kita akan melihat karismatik jauh lebih condong kepada Arminius. Kalau kita lihat kenapa Reform itu bisa masuk ke Indonesia, karena melalui penjajahan Belanda. Karena tulip ini memang produk dari negara Belanda. Dari situlah lahir gereja-gereja seperti GKI, GKR, dan termasuk juga GRII. Di sisi lain, karismatik jauh lebih muda, selisih 400 tahun dari Reform. Momen kelahirannya adalah kebangunan di Azusa Street, dipimpin oleh pendeta William Seymour. Di sana orang-orang mengalami apa yang namanya baptisan Roh Kudus dan ditandai dengan bahasa roh. Peristiwa ini menyebar ke seluruh dunia dan melahirkan denominasi-denominasi Pentakosta. Di Indonesia, pergerakan karismatik ini bergerak dengan sangat pesat lewat gereja-gereja seperti GBI, JPCC, dan GMS. Dengan ciri khas ibadahnya yang semangat dan penekanan kepada pengalaman Roh Kudus. Jadi sederhananya, Reform lahir dari akademi teologis, sedangkan karismatik lahir dari pengalaman rohani. Yang satu menekankan doktrin, yang satu lagi menekankan pengalaman. Dari perbedaan akar inilah semua pertentangan dimulai. Sekarang kita akan masuk ke intinya, apa perbedaan teologis yang membuat kedua aliran ini saling bertentangan. Perbedaan pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah soal keselamatan. Siapa yang menentukan seorang itu selamat? Apakah Allah yang memilih atau manusia yang memutuskan? Dalam teologi Reform, jawabannya sangat jelas bahwa Allah yang memilih. Keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak berkontribusi apa-apa. Bahkan iman itu sendiri dianggap pemberian dari Allah, bukan keputusan manusia. Logikanya begini, manusia itu sudah jatuh total sampai-sampai dia tidak bisa mencari Allah dengan kekuatannya sendiri. Maka Allah lah yang hanya bisa memilih dan menarik manusia itu datang kepadanya. Dan kalau Allah itu sudah memilih seseorang, artinya orang itu tidak bisa menolak. Pasti orang itu akan datang. Ayat andalannya ada di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sebelum dunia dijadikan, artinya sebelum kita lahir, sebelum kita bisa berbuat apa-apa, Allah sudah menentukannya. Kedengarannya cukup tegas ya, dan memang banyak orang yang tidak nyaman dengan ajaran ini. Karena kalau Allah sudah menentukannya, buat apa kita menginjil? Apa gunanya kita berdoa supaya orang bertobat? Nah, disinilah karismatik punya pandangan yang berbeda. Karismatik umumnya menganut teologi Arminian. Arminian menentang predestinasi mutlak ala Calvin. Kalau di Reform manusia itu tidak mampu memilih Allah, di karismatik manusia itu diberikan kehendak bebas untuk merespon panggilan Allah. Allah menawarkan keselamatan bagi semua orang, tapi keputusan tergantung masing-masing orang. Ayat yang menjadi andalannya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan orang-orang yang sudah dipilih, melainkan orang-orang yang percaya. Artinya tawaran keselamatan itu bersifat universal. Tawaran ini berlaku untuk semua manusia. Ada lagi satu perbedaan yang sering menjadi perdebatan, yaitu apakah keselamatan itu bisa hilang. Reform mengatakan tidak, karena sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan itu bukan keputusan manusia yang bisa berubah-ubah, tapi merupakan pilihan Allah yang tidak pernah berubah. Tapi banyak dari kalangan karismatik percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang apabila mereka meninggalkan imannya. Jadi kalau kita rangkum, perdebatan mengenai keselamatan ini berlangsung selama beratus tahun. Karena pada dasarnya mereka memiliki landasan firman. Sekarang kita akan melihat perbedaan kedua. Perbedaan kedua ini mungkin yang terlihat secara kasat mata. Kalau perbedaan pertama tadi soal teologi yang abstrak, yang ini langsung kelihatan pada saat proses ibadah. Kedua aliran ini punya pandangan yang berbeda soal bagaimana Roh Kudus bekerja pada hari ini. Reform pada umumnya menganut apa yang disebut cesasionism. Pandangan bahwa karunia-karunia supranatural seperti mukjizat, kesembuhan, bernubuat, dan bahasa roh itu sudah berhenti setelah zaman para rasul. Karunia-karunia itu diberikan secara khusus untuk menyatakan otoritas para rasul pada saat gereja mula-mula. Begitu Alkitab selesai ditulis, maka karunia-karunia itu tidak dibutuhkan lagi. Dasar mereka ada di dalam 1 Korintus pasal 13. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bagi kalangan Reform, yang sempurna ini merujuk kepada kanon Alkitab. Jadi begitu Alkitab itu sudah selesai ditulis, maka karunia-karunia itu sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan karismatik memiliki pandangan yang sangat berbeda 180 derajat. Karismatik menganut apa yang disebut continuationism, bahwa semua karunia Roh Kudus yang tercatat di Alkitab masih berlaku sampai hari ini. Bahasa roh, kesembuhan, mukjizat itu semua masih dialami hingga saat ini. Dasar mereka ada di Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari akhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan kata semua manusia dan hari-hari akhir. Karismatik berpendapat bahwa kita hidup di hari-hari akhir itu, jadi pencurahan Roh Kudus masih belum selesai. Dan bagi orang karismatik, karunia bahasa roh itu bukan hanya karunia biasa. Itu adalah tanda bahwa seseorang tersebut sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, di mana para murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka mengucapkan bahasa-bahasa baru. Dari sinilah gesekan itu terjadi. Kalau orang Reform melihat ibadah orang karismatik yang mereka bernubuat, bahasa roh, menganggap itu sepertinya sesat atau hanya sekedar luapan emosi biasa. Karena menurut teologi mereka, karunia itu sudah tidak ada. Sebaliknya kalau orang karismatik melihat ibadah orang Reform, mungkin mereka berpikir bahwa Roh Kudus tidak ada dalam ibadah tersebut. Karena menurut mereka kehadiran Roh Kudus itu harus bisa dirasakan dan dilihat manifestasinya. Yang satu bilang mematikan roh, yang satu lagi bilang tidak alkitabiah. Jadi kita sudah lihat kedua perbedaan besar antara Reform dan karismatik. Sebenarnya selain kedua pandangan tadi, masih ada banyak perbedaan lain, seperti liturgi, doktrin baptisan roh, dan lain-lain. Tapi kedua perbedaan ini adalah yang paling fundamental. Yang pertama soal keselamatan, Reform percaya Allah yang memilih, sedangkan karismatik percaya manusia yang merespon. Kedua soal karya Roh Kudus, Reform percaya bahwa karunia supranatural itu sudah berhenti. Karismatik percaya bahwa itu masih berlaku. Dan keduanya punya ayat-ayat Alkitab yang dapat mendukung pandangan mereka. Itulah kenapa perdebatan ini tidak pernah selesai. Tapi menurut saya pribadi, tidak ada aliran yang sempurna. Rasul Paulus bilang dalam 1 Tesalonika 5, jangan padamkan roh, tetapi ujilah segala sesuatu. Apakah kamu punya pandangan lain soal karismatik dan Reform? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.